KKP tidak diam, ya gitu. Jadi ada dua tahap sebetulnya. Jadi ada tahap tanggap bencana, ya. KKP sudah membentuk satgas. Ketua satgasnya adalah Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pak Pung Nugroho Saksono. Ya, saya salah satu ikut di dalamnya sebagai wakil satgasnya, ya. Begitu. Ini yang sedang kita lakukan. Bantuan kita kumpulkan begitu, baik internal KKP maupun juga kita menerima dari luar. Kemudian yang paling menarik adalah PSDKP itu punya moda transportasi. Baik lewat udara kita punya ATR-nya, baik lewat kapalnya kita punya kapal pengawasnya, begitu, apalagi di daratnya. Jadi kita cepat. Tempo lalu Pak Menteri bilang, Pak Ipong dan Satgas pastikan bisa tembus ke Aceh itu Aceh Tamiang. Nah, begitu ya, ini luar biasa. Jadi ini, nah ini teman-teman, terima kasih ya atas atensinya. Jadi tolong sampaikan kepada publik bahwa kami pemerintah tidak tidur, kami pemerintah tidak lengah, kami pemerintah tidak lalai, kami terus mencoba melakukan. Next slide coba, ya. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan coba. Nah, data ini sebenarnya sedang kita disclaimer dulu deh. Data ini jangan kemana-mana dulu sebagai info aja ke awal kepada teman-teman ya, please ya. Oke, hitungannya masih sangat dinamis. Contoh, di Provinsi Aceh itu ada wilayah terdampaknya 16 kabupaten kota. Totalnya 40.000 hektar. Coba bayangkan. Yang Pantura tadi saya sampaikan 20.000 hektar. Itu aja mencapai usulan anggarannya itu 26 triliun. Coba bayangkan. Iya kan? 20 hektar. Tapi ini Aceh itu 40.000 hektar. Kebayang kalau dibuat model revitalisasi yang dahsyat begitu. Ini kelompok yang terdampak 1051, jumlah pembudidaya yang terdampak 31.944. By name and by address kita kerjakan karena kita membentuk satgas melibatkan UPT, penyuluh dengan Pemda. Ya, Pemda itu ada Dinas Kelautan dan Perikanan, sama banyak juga relawan kami yang banyak membantu. Ini di Aceh. Yang paling dahsyat itu di Aceh jumlahnya. Kemudian diikuti yang kedua di Sumut. Di Sumut itu 11 kabupaten kota, luasannya nggak banyak, 562 hektar. Kemudian yang disusul oleh Sumatera Barat atau Padang, ini 11 kabupaten kota, 255,9 hektar. Nah, apa yang sementara hasil kita diskusi dengan kawan-kawan di Sumut, Aceh, dan Sumbar dengan kepala dinas dan Forkopimdanya di sana, kita coba, tadinya itu ada konsepnya itu relokasi, rehabilitasi, revitalisasi, kemudian bantuan. Ya, sementara ini mungkin yang terpakai skemanya itu rehabilitasi dan bantuan. Ini yang ada di benak kami hasil diskusi. Kalau dihitung, coba bayangkan, di Aceh itu bisa mencapai hampir 4,9 triliun kalau dihitungan. Coba bayangkan, ini sesuatu luar biasa. Makanya di awal tadi saya sampaikan, kami sangat prihatin yang sangat dalam terhadap saudara-saudara kami. Dan ini sangat berdampak. Coba next slide-nya itu, apa saja sih ini dia. Nah itu kita coba pilah. Berapa yang budidaya payung itu tambak yang pesisir, berapa yang budidaya tawar itu kolam, berapa budidaya yang air laut dan seterusnya. Ini teman-teman ya, jadi kita sudah sampai ke sana, sampai ada angka, walaupun angka ini sifatnya masih taksiran ya begitu, dan ini yang menjadi concern. Jadi kembali ke slide awal tadi, slide sebelumnya. Kalau kita ini paling tidak kita harus mencari uang sekitar 5,4 triliun kan begitu. Ya, mohon doanya, sudah negara kita masih tidak bisa. Saya belum tahu, nanti menunggu arahan dari pimpinan bagaimana ini. Itu cuma 3 provinsi. Nah, kalau provinsi yang lain ikut-ikutan begini, wah silakan kita. Ya, maka mari kita berdoakan, mudah-mudahan ini yang terakhir lah. Ya, tata kelola kebijakan bagaimana negara Republik Indonesia ini menjadi lebih baik lagi supaya anak cucu kita ke depan akan semakin bisa menikmati merasakan. Ya, jadi itu Mas. Kemudian yang isu yang kedua ini harga pakan. Nah, betul, memang harga pakan ini apa yang kami lakukan? Kami mengundang kawan-kawan GPMT, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak. Nah, saya sampaikan
tolong ada apa istilahnya relaksasi lah ya kalau lagi kayak begini, begitu luar biasa ya kayak begini. Nah tapi kita juga punya UPT yang terdekat seperti di Aceh. Kemudian di Jambi kita juga punya pakan mandiri. Nah ini yang kita coba dorong untuk juga mendukung. Kalau sekarang belum bisa dilakukan karena suasananya masih suasana tanggap darurat ya, boleh dibilang bencana begitu. Nanti kita sudah akan diskusi kapan kita akan memulai dan seterusnya. Demikian Mas Max dari Simpo TV ya. Proyeksi sejauh ini tanggal darurat itu selesai dan sampai ada proyek tahun depan kan sudah kita nunggu Pak. Kemarin Pak Menteri sudah melapor kepada Pak Presiden ya, jam 12.30 nanti kita akan ada rapat terkait dengan Waingapu. Mungkin juga biasa di sela-sela itu ada isu-isu yang ditambahkan oleh pimpinan ya. Tadi saya sudah disclaimer ya, itu data ini dulu ya, please. Oke? Media kalau nggak begitu susah. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih. Berapa sih nilai bantuan, kemudian program apa saja? Saya langsung yang kedua aja dulu deh, yang paling gampang ya. Karena kalau angka-angka saya ini ada di direkturnya harusnya. Yang tadi saya sampaikan itu di 2026 itu insya Allah tidak bermaksud mendahului yang di atas sana harus dilaksanakan. Ya, contoh tadi Waingapu ini 12.30 kita nanti akan rapat. Ya sudah mulai, tinggal langsung eksekusi. 2026-2027 itu 2 tahun pembangunan sehingga di 2008 itu semuanya sudah akhir. Kemudian yang BIN tadi sedang berjalan. Ya, kemudian yang Pantua saat ini salah satu direktur kami ini sedang ada di BPKH-nya Kementerian Kehutanan yang ada di Jogja untuk diskusi pemasangan patok-patok yang sudah dilepas lahannya oleh Kementerian Kehutanan. Jadi kebayang kalau sudah itu ya desainnya sedang kita siapkan begitu, tahun depan begitu anggaran sudah masuk maka sudah akan berjalan. Kemudian yang tematik tadi tahun ini jalan, yang tahun depan 500 juga sudah masuk ke dalam DIPA KKP. Kemudian apalagi tadi kita, mohon maaf saya nyampaikan sedikit, kita juga punya dukungan PHLN ya, itu dari ADB ISA. Ini sudah berjalan, tahun depan juga akan kita jalankan lagi. Salah satu dukungannya adalah pembangunan lab kesehatan ikan dan lingkungan untuk mendukung bagaimana kesehatan ikan. Kita juga mengembangkan program induk udang unggul yang ada di Bali. Ini juga untuk mendukung penyiapan induk udang yang unggul. Namanya adalah Nusa Dewa. Kemudian ada juga revitalisasi untuk masyarakat dan seterusnya. Jadi itu Mbak, ini semua apa yang tadi saya omongin itu sekali lagi